Itu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah pada pagi yang berbahagia ini, dipertemukan kita semua dalam majelis ini dalam keadaan sehat sebagai hamba Allah yang beriman. Semoga Allah memberikan kita istiqamah dalam keimanan kita dan juga amal soleh yang sudah kita laksanakan, kita kerjakan agar diterima Allah dan dimudahkan untuk memeliharanya hingga akhir hayat kita di dunia. Semoga Allah memberikan kita nikmat husnul khatimah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, keturunannya, dan para sahabatnya yang setia hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, dalam kehidupan dunia manusia tidak lepas dari interaksi antar sesama manusia. Apakah itu interaksi yang bersifat sosial ataukah itu interaksi yang bersifat spiritual? Seluruh aktivitas manusia akan dinilai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dicatat oleh malaikat, diminta pertanggungjawaban. Karena kehidupan dunia ini adalah darul fitnah, negeri ujian, dan akhirat kelak merupakan darul jaza, negeri balasan. Maka apa yang kita lakukan tidak lepas dari tujuan diciptakannya dia, diciptakannya manusia, yaitu untuk mengabdi kepada Allah Jalla wa'ala. Maka ibadah itu bukan hanya yang bersifat ritual seperti sholat, puasa, haji, umrah, tapi ibadah itu mencakup seluruh aspek hidup dan kehidupan, perkataan, perbuatan, bahkan sikap, pola pikir, yang semua itu ditujukan untuk mendapatkan kecintaan dan keridhaan Allah. Kalau itu tujuannya, maka hal itu disebut sebagai ibadah.
Sebagaimana para ulama mendefinisikan, di antaranya Imam Ibnu Taimiyah dalam risalah ubudiyahnya, beliau mengatakan al-ibadah, ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu min aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batinah. Ibadah yaitu seluruh istilah yang mencakup segala apa saja yang dapat mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah, baik berupa perkataan, perbuatan yang zahir maupun yang batin, yang tampak maupun yang tidak tampak. Maka perkataan dan perbuatan yang mendatangkan ridha dan kecintaan Allah bukan hanya ibadah ritual, tapi termasuk yakni seluruh aktivitas sosial kita. Kalau hal itu mendatangkan kecintaan Allah dan keridhaan Allah, maka itu termasuk cakupan dari apa yang disebut dengan ibadah. Demikian pula aktivitas kita dalam mencari maisha. Ada jual, ada beli, ada sewa, ada menyewa, ada hutang, ada piutang, ada gadai menggadai. Aktivitas ekonomi termasuk di dalamnya apapun akad dan transaksinya. Jika hal itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat yang Allah telah turunkan melalui Al-Quran dan As-Sunnah, maka bisa jadi seluruh aktivitas kita itu akan dinilai sebagai ibadah. Tapi kalau tidak, yakni menyimpang dari syariat, mendatangkan kemurkaan, mendatangkan kebencian, mendatangkan kemarahan Allah tabaraka wa ta'ala, sekalipun dia lakukan itu dengan niat yang baik, tapi tidak setiap niat yang baik itu dikerjakan dengan cara yang baik, maka aktivitas itu tidak termasuk kategori ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Nyambut gawe niate apik kaya anak bojo, tapi sing dilakoni nyambut gawe ini bertentangan dengan syariat. Nipu, nganakno duwe, nyolong timbangan, mengurangi takaran. Walaupun diniatkan mencari maisha untuk menghidupi anak istri, niat sudah benar tapi cara tidak benar. Kadang caranya yang salah, niatnya walaupun baik. Kadang sebaliknya, caranya benar, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, tapi niatnya enggak benar, niatnya salah, niatnya untuk menumpuk harta, niatnya untuk kebanggaan, pamer. Maka itu pun akan mengurangi kesempurnaan dari syarat-syarat dikategorikannya amalan itu sebagai ibadah. Maka kehidupan dunia digambarkan oleh Allah Jalla wa'ala sebagai permainan, senda gurau.
atau bahkan perhiasan, di mana manusia itu berbangga-bangga. Mereka berlomba-lomba menumpuk harta, memperbanyak anak. Memperbanyak anak berarti memperbanyak apa? Melayu ini mesti nang rono wong-wong rek. Begitulah. Yang semua itu tidak lain adalah ujian. Allah sebutkan dalam surah Al-Hadid surah 57 pada ayat 20. Allah katakan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Apa kata Allah? Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Ya, inilah gambaran kehidupan dunia. Kata Allah, i'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya, bahwasannya kehidupan dunia itu la'ibun, yaitu permainan, walahwun, senda gurau, artinya sesuatu yang melenakan, melalaikan, wazinatun, dan juga perhiasan. Tiga disebutkan dalam ayat ini. Apa yang dilakukan oleh manusia? Wa tafakhurum bainakum wa tafakhurum bainahum. Mereka bermegah-megahan antara kamu. Wa tafakhur, bangga-banggaan. Bangga-banggaan. Cor-coran. Apa mana? Bangga-banggaan, cor-coran. Ini apa namanya? Flexing ya. Jadi tujuannya untuk pamer. Al-fakhra itu ya kebanggaan. Tunjukkan kepada temannya tentang pencapaiannya setinggi mana ya. Jadi itu kecenderungan manusia seperti itu. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan juga memperbanyak harta dan juga memperbanyak anak.
Anak di sini bisa secara real atau paling tidak mungkin secara kiasan ya. Anak itu bisa jadi bukan anak secara nasab, tapi banyak-banyakan orang yang memang tugas dan fungsinya sebagai anak. Mungkin bisa jadi adalah anak buah. Sampai dua anak buah 5, sampai dua anak buah 15, seneng di? Hah? 15, ya kan? Banyak-banyakan apa? Kalau sekarang mungkin banyak-banyakan pengikut. Karena hakikat anak itu adalah orang yang nurut sama kita, yang mau mengikuti kita, yang bisa diperintah. Anak kan begitu kan, yang bisa mendatangkan manfaat. Walaupun sekarang bergeser, bukan anak secara hakiki, tapi anak secara majazi. Karena anak itu zaman dulu memang diperbanyak untuk membantu aktivitas orang tuanya. Zaman biyen. Saya kan wegah duwe anak sing asli. Kepingin duwe anak sing palsu. Ya anak buah itu. Ya kan? Pengen duwe anak buah akeh. Ini udah bergeser maknanya. Tapi tetap ayat ini tetap berlaku, bukan berarti zaman saiki prosoku Ustaz duwe anak akeh ku males. Males apa? Ramut, ngingoni, nyekolakno, mangani. Enggak, tetap. Cuman maknanya saja yang bergeser dari anak hakiki menjadi anak yang majazi. Intinya pengen banyak anak itu yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai anak, yang dia mensupport, bisa membantu, bisa membela, bisa dikongkon lapo-lapo. Kan begitu anak zaman dulu hakikatnya, nurut nang wong tua. Sama. Kalau seandainya sudah didapat harta dan juga anak, maka Allah gambarkan semua itu tidak lain adalah tipuan, sehingga digambarkan oleh Allah dengan hujan. Hujan yang menyenangkan hati para petani karena tanamannya menjadi subur. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh, membuat para petani kagum terhadap tanaman-tanaman yang mereka tanam itu. Harta yang dia tanam mengagumkan. Ditanam di investasi X, ditanam di investasi Y. Menanam bisa jadi menanam secara hakiki, tanam tanaman, tapi tidak semua hidupnya sebagai petani, tapi juga mungkin dia menanam sahamnya atau investasi hartanya. Ya digambarkan dengan menanam tanaman secara hakiki. Awalnya senang tanamannya hijau ranau, awalnya senang dia lihat indeks pencapaian dari investasinya selalu progresif meningkat, apalagi dengan sistem yang dijalankan autopilot katanya. Uangnya bekerja sendiri, bukan dia bekerja untuk uang, tapi uang bekerja untuk dia. Istilahnya sudah dapat pasif income misalnya, bangga. Tapi itu hanya sementara saja. Allah akan pergilirkan, sebagaimana tanaman pun dipergilirkan. Fatarahu musfarran fayakunu hutama. Kalian melihat nanti tanaman itu menjadi kuning, kering,
kemudian dia akan mati. Begitulah tabiat dunia, sifat daripada dunia itu sesuatu yang tidak kekal, yang tidak abadi. Makanya masih pian melarat akhirnya disugihno, mari ngono balik apa meneh? Balik melarat mana? Katanya orang roda berputar. Saiki nang ngisor meninang gukur mbenang diputar terus, dipergilirkan. Kalau enggak mungkin barangkali sampai dia mati tetap kaya, tapi generasi kedua menikmati, generasi ketiga bukan menikmati, menghancurkan bisnis yang dibangun oleh kakek moyangnya. Begitu terus, nggak akan kekal abadi. Itulah dunia. Oleh karena itu manusia itu tidak bisa lepas dari interaksi, baik secara hakiki dia jual beli, ada produk atau ada jasa, ada transaksi bersifat real, tapi ada jual beli yang bersifat abstrak. Itu jual beli antara hamba dengan Allah. Tapi ada jual beli antara hamba Allah dengan syaitan. Kalau jual beli antara hamba dengan Allah, itu transaksi yang akan mendapatkan faedah, keuntungan yang luar biasa, yaitu surga. Makanya Allah sebut jihad itu dengan tijarah, perdagangan, transaksi jual beli antara seorang yang beriman dengan Allah Ta'ala, dengan keuntungan surga. Tapi ada juga sebaliknya, manusia itu kalau dia tidak beriman, dia bikin transaksi jual beli dengan syaitan, maka yang didapatkan bukan surga tapi neraka. Nah, di antara aktivitas transaksi jual beli yang dilakukan oleh manusia, ada yang disebut dalam Al-Quran liyashtaru bihi thamanan qalila, yaitu dia menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Walaupun yang dijual itu tidak kelihatan, sifatnya abstrak. Menjual ayat Allah itu bukan berarti menjual kaligrafi, ya kan? Ada yang keliling jualan kaligrafi ayat kursi, itu menjual ayat-ayat Allah itu. Bukan, kalau itu menjual kaligrafi. Ini yang berbahaya itu menjual ayat-ayat Allah thamanan qalila, dengan harga yang murah, yaitu merusak, melecehkan, jadi kehormatan Allah Tabaraka wa Ta'ala ditukar dengan dunia, dengan segala kenikmatannya, yang tidak lain itu adalah tipuan. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menyebutkan tentang seperti itu. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 86. Allah berfirman, ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adhab wala hum yunsarun. Apa kata Allah? Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan siksa mereka dan mereka tidak akan ditolong.
Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Ishtar itu membeli. Al-bai' itu berarti menjual. Nah, dia ini membeli apa? Membeli dunia. Membeli dunia berarti apa? Yang diambil adalah dunia. Ada yang diambil berarti ada yang dilepas. Kalau antum misalnya membeli beras, yang diambil apa? Beras. Yang dilepas apa? Uang umumnya, karena alat tukar. Tapi bisa jadi kalau zaman dulu barter, yang diambil beras, sing diculno sarung. Loh, boleh nggak? Barter seperti itu boleh nggak? Boleh. Sepadan nggak beras mbek sarung? Ya tergantung nilainya. Berasnya pirang kilo, sarungnya sarung opo? Ya, nek sarungnya Afwan opo? Kayak nak nyebut merek nih. Iya. Sing larang lah, sarungnya 1 juta, ono nggak? Ada. Nah, sarungnya dilepas rego 1 juta, anyar sik nang kotak, sik segelan kok, sik mambuto, toko. Kira-kira berasnya sing dijupuk piro? Berapa? Sak kintal. Pantes? Pantes. Itu namanya apa? Itu membeli beras dengan harga sarung. Yang dilepas sarungnya, yang diambil adalah berasnya. Kalau itu produk yang konkret, itu urusan dunia. Tapi kalau dia membeli dunia, berarti membeli kesenangan, membeli sifat-sifat dunia ini. Bukan membeli secara konkret, tapi membeli sifat-sifat dunia ini. Yang sifatnya tadi disebutkan oleh Allah tadi apa? 3, lahwun, laibun, permainan, walahwun, melalaikan, wazinatun, hanya hiasan. Yang hiasan itu semu, dia beli. Kemudian yang dilepas akhirat. Akhiratnya yang dilepas. Berarti rugi atau tidak orang ini? Rugi. Rugi. Kalau bahasanya, mending sarungmu ojo didol. Masih okon gak oleh beras. Mending akhiratmu ojo didol, masih okon gak oleh donyo. Kenapa? Gak sebanding antara dunia dan akhirat. Apalagi yang dilepas yaitu emas 1 kintal untuk mendapatkan beras 1 kintal. Sepadan atau tidak? Enggak sepadan. Ono enggak wong edan koyo ngono? Emas 1 kintal dilepas oleh beras 1 kintal. Kalau seandainya ada, itu berarti situasi yang luar biasa saat itu. Mungkin dia sugih emas tapi gak duwe panganan. DE, tapi kan durung ngono kasusnya. Belum ada kan? Belum, gitu loh. Belum pernah ada kasus seperti itu. Tapi secara umum orang akan mengatakan orang itu gila. Emasnya dilepas 1 kintal, dia malah apa? Ingin mendapatkan beras 1 kintal. Begitulah gambaran orang yang melepas akhirat tapi dia membeli dunia.
yang dilepas kehidupan akhirat yang kekal abadi, tapi yang dikejar dunia yang fana. Ya sama seperti orang tersebut yang membeli beras dengan melepas emas 1 kintal. Mereka adalah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka apa konsekuensinya? Nanti di akhirat dia pasti akan masuk ke dalam neraka. Karena akhirat itu cuman ada 2, kalau tidak surga, neraka. Dan kita sudah diberi modal untuk itu. Kita sudah punya modal 2. Apa? Surga dan neraka. Nah sekarang mana yang mau kita beli harganya? Kita mau membeli surganya atau tetap mempertahankan surganya, ataukah neraka yang dipertahankan? Karena kita sudah punya 2 kapling itu, kata Nabi dalam hadis Ibnu Majah nomor 3519. Silakan. Ayo Pak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang pun di antara kalian kecuali ia mempunyai 2 tempat. 1 tempat di surga dan 1 tempat lagi di neraka. Iya. Jadi kita sudah dikasih modal gitu loh. Modalnya apa? 1 di surga, 1 di neraka. Kita punya tempat di surga itu mahal nggak? Mahal nggak? Kemudian kita punya tempat 1 lagi di neraka, mahal apa enggak? Mahal apa murah? Mahal juga. Ya, kenyataannya melbulang diskotik masih bayar 1.000 direwangi yo. Melbu masjid lo gratis. Mikir sian. Aku melbu rono rek engko dilokno koncoku kaya wali-wali moane. Ya masalahnya itu. Dia ngerti nggak bahwa ternyata kita ini sudah punya sesuatu yang sangat berharga, yaitu jannah, surga. Walaupun belum dibangun ya, masih berupa apa? Berupa kapling kan di sini kan. Tempat di sini kan tidak disebutkan. Tempat di situ sudah dibangun atau belum? Jenengan dikai tanah tok, tanah. Kalau bangunan nih nang surga, gelem nggak? Halo? Gelem. Tanah tok, tanah. Gelem. Kapling lah istilahnya. Cuma nang surga, dikai nang bukit barisan air rebutan. Itu baru tanah, karena nanti membangunnya kan kita. Akan dibangunkan rumah di surga, itu kan ada. Kalau dia apa? Kalau dia menjaga sholat sunnah 12 rakaat akan dibangunkan rumah di surga. Baru sholat sunnah itu Pak, belum sholat fardunya. Baru sholat sunnahnya dijaga 12 rakaat sehari semalam. Belum lagi dia punya harta. Mungkin kalau dia nggak mau membangun melewati sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah yang dijaga secara istiqomah, aku gak sempat rek qobliyah, ba'diyah, rawatib ini, sunnah rawatib ini gak sempat. Soalnya aku sibuk nyambut gawe. Ya wis, hasil nyambut gawe aku tak kelompok no, tak gawe bangun mas. Berarti dengan cara lain
Membana masjidan fid dunya banallahu mislahu fil akhirah fil jannah. Siapa yang membangun masjid di dunia, maka aku bangunkan dia kelak di surga, yaitu masjid sepertinya atau semisalnya. Dalam hadis yang lain pakai majas, eufemisme. Siapa yang membangun masjid di dunia walaupun sebesar rumah burung, Pak. Berarti apa itu? Rumah burung. Sebesar sarang. Pekupon sih mending, ya kan? Omai doro, ya kan? Oh. Allah akan bangunkan dia rumah di surga. Tapi di surga kan nggak mungkin sampai dibangun pekupon, ya? Nggak mungkin gitu loh. Artinya walaupun hanya sedikit kau bangun kau bangun masjid di dunia, walaupun sedikit kontribusimu, pasti Allah akan wujudkan. Itu cara membangunnya. Tapi tanah sudah ada, sudah disediain tanah oleh Allah di surga. Mau bangun nggak gitu? Lah bangunnya itu dengan amalan-amalan tadi itu. Maka kalau dia hidup di dunia ini, ternyata justru dia menjual kapling surganya untuk ngurus kapling apa? Nerakanya. Tunggu, orang itu sangat merugi. Baik, maka jika ia mati lalu masuk neraka, maka penghuni surga akan mewarisi tempatnya. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Quran surah Al-Mu'minun ayat 10. Maka kaplingnya yang di surga itu akan diwarisi oleh penduduk surga yang lainnya. Makanya nanti penduduk surga itu kaplingnya bertambah banyak, karena dia mewarisi kapling-kapling yang ditinggalkan oleh ahli neraka. Lumayan ya, ada tambahan kapling baru. Makanya Allah katakan dalam ayat 10 surah Al-Mu'minun, ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mewarisi apa, Pak? Yaitu yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Jane Fir'aun itu duwe enggak kapling nang surga? Duwe. Jane Abu Jahal itu duwe enggak? Duwe kapling. Kira-kira sing layak mewarisi kaplingnya Fir'aun sapa? Saya. Pede aja lagi. Ya musuhnya Fir'aun dong. Siapa? Hah? Yang layak ya musuhnya Fir'aun. Kan bisa jadi on kon ben tak jak ngurus gak gelem kon on. Ya wis salamu dhewe kon tak jak ngurus gak gelem tak pek. Coba kira-kira sing iso. Ya musuhnya. Kira-kira yang mewarisi kaplingnya Abu Jahal, Abu Lahab siapa? Iya musuhnya. Nah sekarang pertanyaannya, musuhmu sapa? Sing arep mau warisi kaplingi. Halo? Atau jangan-jangan apa? Kaplingmu sing diwarisi. Astagfirullah, naudzubillah. Jangan sampai kaplingmu diwarisi oleh orang lain. Gara-gara apa? Karena dulu dijual ya. Lapa kon ngamuk? Kaplingmu tak pek. Biar lo mau dol ya, ternyata Pak dia jual akhiratnya dengan dunia, liyashtaru bi samanan qalila, dengan harga yang murah, karena dunia itu murah. Nah, menjual akhirat dengan memperoleh dunia itu rinciannya banyak. Satu, dia menjual petunjuk dengan kesesatan, menjual petunjuk dengan mendapatkan kesesatan. Itu rinciannya.
Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 16. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Apa katanya? Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Iya. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalah. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Membeli kesesatan. Membeli berarti apa? Mendapatkan. Berarti dia ingin mendapatkan kesesatan. Dengan menjual, yang dilepas apa yang dilepas? Petunjuk. Ishtara ad-dalalah, membeli kesesatan dengan harga apa? Bil huda, dengan harga petunjuk. Petunjuknya dilepas. Allah sudah memberi petunjuk nggak? Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Berarti Al-Qurannya dilepas. Bukan berarti dodolan mushaf. Bukan berarti dodolan mushaf loh ya. Mushafnya dilepas. Bukan. Al-Quran yang mestinya kau ikuti, kau jadikan panduan hidup, kau jadikan sebagai penuntun, dilepas. Malah dia apa? Membeli yang bukan dari Allah. Membeli yang berasal dari musuh-musuhnya Allah. Asyaitan minal jinnati wan nas, baik dari kalangan jin maupun manusia. Dibeli kesesatan itu. Sing larang dilepas, malah golek sing murah. Bahkan bukan murah. Apa? Tidak ada harganya. Kalau murah berarti masih ada harganya. Ini nggak berharga sama sekali. Bahkan bukan hanya tidak berharga, tapi apa? Menjijikkan. Makanya digambarkan dunia itu bagaikan apa oleh Nabi? Bagaikan bangkai. Dalam hadis Muslim, sahabat-sahabat itu pernah diajak oleh Nabi untuk berjalan melewati bangkai seekor anak kambing yang telinganya cacat. Kemudian Nabi mengatakan, siapa yang mau membeli anak kambing ini? Siapa yang mau membeli? Kalau bahasa kita, sopo gelem Kanjeng Nabi wong wis dadi wis dadi batang kok dituku. Maaf, sudah bangkai. Seandainya dia tidak bangkai, masih hidup tapi telinganya cacat, saya nggak akan mau beli. Sudah cacat telinganya, bangkai lagi. Berarti kita bisa gambarkan ya betapa jeleknya ya, sampai orang-orang itu menolak. Dari situlah Nabi kemudian mengatakan, ketahuilah bahwasanya dunia itu lebih jelek dari bangkai dunia ini. Dari bangkai apa? Anak kambing ini menurut anggapanmu di mata Allah ini lebih jelek, lebih buruk dunia itu daripada bangkai itu. Berarti masih mending bangkai ini daripada dunia. Cik, coba itu ada di Sahih Muslim bab zuhud ya.
2489. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW lewat di pasar melalui bagian apa? Bagian atas. Terus Orang banyak mengikuti beliau di kiri dan di kanan. Beliau bertemu dengan bangkai seekor anak kambing yang kecil kedua telinganya. iya, ketemu batangi cempe. Padahal cempe itu aslinya enak nggak? Kayak apa? Terus Lalu dihampiri dan diambilnya anak kambing pada telinganya. dicengkewing mbek Kanjeng Nabi, diangkat sama Nabi, dicengkewing bagian telinganya. Sret. Kan kecil kan, diangkat kan bisa. Kemudian Beliau berkata, siapakah di antara kamu yang suka membeli ini dengan 1 dirham? sapa sing gelem 1 dirham? 1 dirham. 1 dirham itu nggak sampai 1.000. Padahal cempe, masih cempe minimal piro regane nek cempe sing arep digawe sate. Halo? Sak juta is oleh cempe? Gak oleh? Boleh. Oh, delok tukuke nang Terawas apa nang gone Tropodo? Terawas. Ya. Mau dijual cuman berapa? 75.000 misal. Apa jawab mereka? Jawab mereka, kami tidak suka sedikit jua pun. Moh blas gak gelem aku. Terus Untuk apa bagi kami? Tanya Rasulullah, sukakah kamu diberi dengan cuma-cuma? ya apa nek gratis? Apa jawab mereka? Jawab mereka, sekalipun dia hidup, kami tidak akan mau. Masih yo gratis seorep gak gelem aku. Kenapa? Karena anak kambing itu bercacat. Karena kambing itu cacat. Kemudian Kedua telinganya kecil, apalagi dia sudah menjadi bangkai. sabda Nabi, Sabda Rasulullah SAW, demi Allah, sesungguhnya dunia lebih hina di sisi Allah. Dunia lebih hina di sisi Allah Ta'ala daripada anggapanmu terhadap bangkai ini. iya. Dunia itu lebih hina di sisi Allah. Inna dunya ahwanun indallah. Sesungguhnya dunia itu lebih hina di sisi Allah daripada anggapanmu terhadap bangkai ini. Apa anggapan mereka terhadap bangkai ini? Menjijikkan. Berarti lebih jijik. Begitu. Tapi kan kayaknya gelem. Dikai donya gelem gak? Halo? Menengah. Tak jawab polane asline iya. Asline iya dikai donya ya. Gelem ae nek dikei ya. Bukan hanya dikasih, kadang sampai mengejarnya. Iya apa tidak? Ngejar donya. Kadang ngejar donya ninggalno akhirat. Nyambut gawe ninggal salat. Ono enggak? Ndi wong kan ngejar donya ninggal akhirat kan. Opo wae Jumatan nek Jumatan iki kok customerku 14 iki. Ado-ado teko kene tak tinggal Jumatan. Dipek sebelah kok. Soalnya iki kompetitornya banyak ini. Kuwabe sak deret iki ya padha rek. Tak tinggal Jumatan. Akhirnya ditinggal Jumatan. Tidak dilakukan sholat Jumat. Padahal muslim.
Seandainya close customernya ini, kau dapat faedah, keuntungan yang berlipat ganda dan sebagainya, tetap rendah atau tidak? Ninggalno sak Jumatan untungmu 2 miliar. Halo, ninggal sak Jumatan untungmu 2 miliar, emandi pakai pertanyaan sing gak terduga sampean ini, ya kan? Tapi sampean kudu mikir ini. Iku baru 2 miliar kon, ya. Wis goyang 2 miliar, apa meneh dikai sate, kon gelem gak sholat Jumat sekali, belas gak usah sholat, tak kai 1 triliun, gelem gak? 2 miliar ae wis ngobek, iya kan? Apa meneh 1 triliun. Oh. Lu sing nemen iku apa? Ninggalno Jumatan golek mek 100.000. Mek golek 100.000. Wes serugi-ruginya. Wong oleh 1 triliun aja, ya itu hina. Kalau kau meninggalkan akhirat, hina. Mek 100.000 gitu loh. Iya Ustaz, nek gak ngene gak iso mangan. Lu coba. Bahkan ditinggalkan bukan sekali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Rela menukar akhiratnya dengan dunia, menukar kapling surganya dengan neraka. Itu membeli neraka dengan harga surga. Waliyadu billah. Baik, ada lagi menjual ampunan dengan siksa. Ini rinciannya dalam surah Al-Baqarah ayat 174. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bi ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga yang murah, mereka itu sebenarnya tidak memakan atau tidak menelan ke dalam perutnya melainkan api, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak menyucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Ini rincian daripada orang yang membeli dunia dengan harga akhirat. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan Allah minal kitabi, dari Alkitab, menyembunyikan ayat-ayat Allah, menyembunyikan kebenaran. Iki nek tak dudukno sing asli ayat Qur'ane, waduh, pengikutku Melayu kabeh iki. Nek tak dudukno, ya, nek wis Melayu kabeh, aku gak oleh gudangku kok kosong. Ya nek nang nggone kota, ya kan, gudangnya apa? ATM, isine akeh. Nek nang desa, gudang asli, ya beras, ya gula, ya kopi.
Yo macem-macem. Uhung, telo, jagung, bek. Ya, nek tak dudukno nek iki nyatane Quran nglarang gak oleh. Engko jamaahku semburat kabeh. Gak gelem teko rene. Gudangku kok kosong. Itu berarti apa? Menjual ayat-ayat Allah, menjual yaitu apa yang telah diturunkan Allah berupa Alkitab, dan apa yang diturunkan Allah bukan hanya Alkitab tapi juga as-sunnah. Iki nek tak duduknya hadis sing asli, bahwa ini yang saya sampaikan ini adalah hadis palsu. Wong gak gelem rene. Nah itu tadi. Nanti saya tidak dapat apa-apa. Sing asale teles dadi garing, sing asale renes dadi ngenes. Ya. Mending tak sembunyikan aja. Disembunyikan. Nah kadang ada dari jamaahnya yang sudah mulai sadar, dia mau belajar, tahu ternyata selama ini dia dibohongi atau tidak diberi ajaran yang benar, sadar, koncone dielingno. Malah orang ini dianggap sebagai apa? Musuh. Ono jatik ganggu-ganggu kon. Ojo ati mempengaruhi jamaahku. Sekon ngaji dewi. Ono cok ganggu iki jamaahku. Malah justru yang mengingatkan, walaupun itu mantan muridnya, malah dimusuhi. Padahal dia mengingatkan teman-temannya supaya tidak terjerumus lebih jauh. Bukan hanya terjerumus dalam dunia, tapi kelak di akhirat itu lebih berbahaya. Tapi justru dimusuhi. Baik. Nah, apa yang mereka dapatkan dari dunia? Apakah itu harta, dinar, dirham, dolar, rupiah, ataukah berupa makanan-makanan? Itu sebetulnya yang dimakan adalah apa? Ya'kuluna fi butunihim nara. Dia telah memakan dalam perutnya yaitu api neraka. Dan nanti di akhirat Allah tidak akan berbicara dengannya, dicuekin. Dan dia tidak akan dibersihkan dari dosa, tetap dalam dosa tersebut. Atau dia membeli siksa dengan harga ampunan. Membeli siksa, membeli azab. Yang dicari azab, yang dilepas ampunan. Al-Baqarah 175. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal adaba bil maghfirah. Fama asbarahum 'alan nar. Apa katanya? Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan siksa dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Iya. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan harga petunjuk, membeli azab dengan ampunan. Fama asbarahum 'alan nar. Kalau bahasa kita, cek wani-wani ini wong iku ambek neraka. Wong ngidek otis saya mencetat. Tahu ngidek otis, Pak? Iya. Hah? Biyen zamanmu cilik kan sik suka nyeker. Ya. Nah, nek saiki lah gak kira nyeker. Moro-moro ana otis untung rokok didek. Wow. Paket.
Tahu kena apa meneh? Sampai gosong itu betise melembung ya. Halo, kena apa? Kenal pot. Sopo sing uripe gak tahu kena kenal pot? Halo. Itu berarti duduk wong lanang itu. Sikile wong wedok itu. Ngono ya didelok sikile kabeh. Apa wis? Gak usah mau delok. Aku ngomong ini diiling-iling sih, ono nggak bekas bunder, ya kan? Ya kan? Apa meneh kadang sik ketok jelas koyok bentul, ya kan? Koyok bentul nggak? Oh itu, kena ngono ae panas kok ngono kok nyentang neraka. Malah saiki gawe konten ya, gawe konten nang kolam renang tapi dirubah koyok geni. Ayo teman-teman kita lagi di neraka nih. Astagfirullah, iku wong kafir iku sing ngono iku. Masih tulisan apa? KTP ini Islam. Melecehkan Allah, melecehkan ayat-ayat Allah. Orang seperti itu nggak akan percaya dengan neraka, nggak akan. Nek gak percaya neraka, ya gak percaya surga. Urip iki yang nang donya. Sing jenenge surga neraka iku surga iku uripmu enak iku surga. Nek uripmu saiki soro iku neraka. Itu orang kafir begitu. Karena mereka tidak percaya kepada kehidupan akhirat. Udah, aku terima kalau aku masuk neraka, biarin. Kan gua banyak teman di sana. Artis ngomong ngono ya. Astagfirullah. Ya. Baik, ikhwatal iman azani Allah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Waktunya karena sudah lewat jam 6. Ya, insya Allah nanti kita akan sambung lagi. Ya. Ada menjual iman dengan kekafiran ya. Itu diantaranya. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.